Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 29 Juni tahun 2025, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat judul Peperangan Rohani. Nas firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 yang berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini kami datang kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tolong pimpin dan sertai kami oleh kuasa Roh-Mu, agar kami boleh dicelikan dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, pengajaran mengenai peperangan rohani ini terus terang aja, dulu waktu saya baru bertobat, ini adalah satu topik yang menarik. Karena terus terang ya, kalau kita bicara peperangan rohani, itu erat kaitannya dengan yang namanya dunia okultisme. Peperangan rohani kan yang dibahas pasti kebanyakan iblis, setan, roh-roh jahat. Sama seperti kebanyakan film kita di bioskop itu yang menarik orang untuk datang menonton, temanya itu biasanya horor. Ya contohnya, beberapa waktu kemarin, penonton terbanyak di bioskop kan judul filmnya ialah KKN di Desa Penari ya. Beberapa judul-judul film yang bertema horor itu biasanya laris manis di Indonesia. Karena kita ini bangsa yang memang masih dekat dengan hal-hal yang sifatnya klinik. Kita suka dengan hal-hal yang berbau supranatural. Ya. Karena itu pun dekat dengan kehidupan kita. Jadi topik bahasan mengenai peperangan rohani ini mungkin saja menarik bagi orang-orang tertentu. Dulu saya sangat suka mendengarkan khotbah salah satu pastor yang masih tetap aktif ya, memberitakan firman, yakni Pastor Daud Tony ya. Jadi khotbah beliau tidak jauh memang dari dunia hal-hal kuasa kegelapan, dunia orang mati, mantra-mantra lain sebagainya. Ya. Tapi bagi saya itu batasannya hanya sebagai insight atau pengetahuan. Ya. Pada akhirnya saya merasa bahwa pertumbuhan rohani saya bukan kepada kesaksian yang kedengarannya menarik, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab jujur apa adanya. Jadi mari kita mau menyelami bersama-sama konsep atau makna dari peperangan rohani dalam kehidupan kita. Apakah ini benar-benar penting? Apakah peperangan rohani itu sesuatu yang urgent? Ada pastor yang berkata sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, hari ini kita ada dalam zona peperangan rohani. Saya ya mau tidak mau saya akan mengakui iya. Karena hari ini saudara ada di pihak mana? Kalau saudara menjadi sahabat Tuhan, saudara akan menjadi musuh iblis. Tapi sebaliknya, kalau saudara menjadi sahabat dunia ini, sahabat iblis, maka saudara akan menempatkan dirimu menjadi seteru atau musuh Allah. Saudara silakan pilih. Mau jadi sahabat Tuhan, kalau saudara diburu oleh setan, saudara datang kepada Tuhan, ada perlindungan. Tapi kalau saudara bersahabat dengan setan dan dunia ini, saudara mau lari dari Tuhan kemana? Bahkan ke ujung
bumi pun Tuhan ada di sana, saudara ya. Bagi saya lebih mengerikan menjadi musuhnya Tuhan. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat bersembunyi. Semuanya tampak jelas di hadapan Tuhan. Tapi untungnya Tuhan tidak jahat, saudaraku ya. Tapi maaf, tempatkanlah dirimu di zona yang tepat. Bukan menjadi seteru Tuhan, seteru salib, tetapi menjadi orang-orang yang dikasihi, menjadi anak-anaknya. Nah, peperangan rohani dimulai dengan kalimat yang menarik ya, bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita harus menyadari hal ini. Kenapa ada penekanan seperti itu? Kalau saudara membaca di Alkitab Perjanjian Lama, itu memang syarat peperangan itu terjadi antara umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Pertempurannya selalu bicara tentang perang dengan bangsa Aram lah, perang dengan sesama Israel lah, ya, antara Israel yang berpusat di Yerusalem dengan Israel yang berpusat di bangsa yang bukan dari suku Yehuda lah intinya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peperangannya hanya terfokus kepada fisik, saling bunuh. Ya, ada bangsa Asyur, ada bangsa Babel, ada kerajaan-kerajaan Mesir, ada bangsa Amalek, ada bangsa dari orang-orang di seberang sungai Yordan di tanah Israel, di tanah Kanaan. Ya, bangsa-bangsa yang harus ditumpas dan sebagainya. Pesan dari Perjanjian Lama itu jelas banget, saudara ya. Peperangannya memang secara darah dan daging. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita diajarkan bahwa musuh kita di dunia ini bukan lagi darah dan daging. Sehingga di dalam kekristenan sudah tidak ada lagi yang namanya ajaran atau perintah untuk membenci orang-orang yang berbeda bangsa atau orang-orang yang berbeda keyakinan. Tidak ada. Kita tidak diajarkan untuk mengkafirkan orang dengan keyakinan lain. Kita tidak diajarkan untuk halal membunuh, memperkosa orang dari keyakinan lain. Karena memang tidak ada ajaran seperti itu. Kita bahkan diajar untuk mengasihi musuh-musuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sudah mengingatkan kalau dunia saja membenci Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, demikian pula dengan murid-muridnya. Mereka pun akan mengambil bagian dalam penderitaan yang sama. Tapi penekanannya di sini, ya, pengajaran ini berkata bahwa musuh kita bukan darah dan daging, melainkan kekuatan rohani yang jahat. Ya. Dan kekuatan rohani yang jahat ini memiliki hierarki. Apa itu hierarki ya? Peringkat-peringkat atau jabatan-jabatan atau pangkat ya, sama seperti di dunia kepolisian dan TNI itu biasanya ada jabatan atau kepangkatan level-level seseorang. Nah, ternyata iblis atau roh jahat atau setan ini ternyata juga punya hierarki ya. Di dalam kerajaan kegelapan ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh jahat. Jadi kita harus waspada karena ternyata peperangan ini kita berhadapan dengan kuasa kegelapan yang begitu terorganisir dengan baik dan mereka bukan sembarangan. Ya, saudaraku ya, iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maksud saya. Dia itu ibarat singa yang sudah tidak punya cakar dan sudah tidak punya taring. Yang ada hanya tersisa kengerian dari seekor singa. Saudara bisa bayangkan, saudara ketemu dengan singa ompong di tengah jalan. Tetap ngeri kan? Karena badannya besar dan dia adalah raja hutan. Kalau kita ketemu di jalan ada singa yang keker, walaupun dia nggak punya taring dan nggak punya cakar, tapi tetap aja aura seremnya tuh membuat kita ya was-was gitu ya, ketakutan. Namun Tuhan mengajarkan kita supaya kita kuat. Ya, peperangan rohani ini
terorganisir, dan senjata iblis di sini bukan lagi cakar, bukan lagi taringnya. Artinya kuasa maut itu sudah dikalahkan. Sekarang maut itu sudah tidak lagi menakutkan, karena di dalam Yesus kita punya pengharapan. Sekalipun kita mati, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kebangkitan yang kedua. Jadi kematian yang menjadi momok, yang menakutkan bagi manusia, itu akan menjadi sebuah pengharapan. Saudara, ada yang masih takut mati? Ya, ketakutan atau fobia terhadap kematian itu bisa berarti menandakan bahwa tidak ada kasih Kristus di dalam hati saudara. Di mana ada kasih, di situ tidak akan ada roh ketakutan. Kalau hati saudara dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan takut mati, itu tandanya ya mungkin saja saudara sedang jauh dari Tuhan, saudaraku ya. Saya pribadi dulu takut mati. Sekarang pun tetap takut mati. Tapi konteks dulu dengan sekarang itu berbeda. Dulu saya ketakutan bahwa kematian itu akan membawa saya ke dalam kehampaan. Saya jadi hilang dan saya bingung. Namun sekarang saya punya pengharapan. Kematian adalah jalan atau pintu menuju kehidupan yang kekal. Dan yang membuat saya bersuka cita ialah kematian itu tidak lagi menakutkan. Karena bersama Yesus saya yakin saya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Dan saya akan dibawa pulang ke rumah kediaman yang sudah Dia siapkan. Karena Yesus berasal dari sana dan firman-Nya berkata, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Jujur ya, hari ini saya sebenarnya tidak takut mati kalau hari ini. Cuma ada hal yang mengganjal di hati saya ialah saya punya istri dan punya anak. Yang masih kecil-kecil pula kan. Saya merasa bahwa saya masih punya tanggung jawab dan saya mau minta izin sama Tuhan kalau boleh berikan aku umur panjang supaya aku boleh menemani istri dan anakku sampai mereka besar, sampai mereka tua, sampai mereka mandiri. Ya, dan kalau Tuhan izinkan juga sih ya. Tapi kalaupun tidak, ya saya siap pulang, dipanggil ke rumah Bapa di surga. Saya membayangkan ada keluarga saya yang sudah pulang ke sana, ada sahabat-sahabat seangkatan saya pun yang sudah pulang ke sana. Tapi yang paling membuat kita bahagia ialah kita pulang dan kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus di surga. Itu adalah kesukaan kita. Nah, kembali kepada peperangan rohani. Hierarkinya terorganisir dengan baik. Jadi setan itu ada level-levelnya, ada yang level lemah, ada yang mata-mata, ada yang istilahnya tuh roh-roh jahat, roh ketakutan, roh apapun, roh yang membawa sakit penyakit, saya tidak tahu saudaraku ya. Yang pasti dari buah pelayanan yang pernah saya lihat, memang ada roh yang membuat orang kesurupan, ada roh yang membawa orang menjadi sakit penyakit. Maka saudara baca di Alkitab ketika Yesus mengusir setan, setan keluar, penyakitnya sembuh. Penyakitnya hilang, saudaraku, dan orangnya sembuh, pulih sepenuhnya. Ada setan yang membawa sakit penyakit ya. Biasanya setan yang membawa sakit penyakit itu menanamkan kebencian. Menanamkan kebencian, orang jadi tidak mau mengampuni. Dan biasanya kata orang itu ada yang namanya akar pahit. Biasanya orang memendam kebencian, ya biasanya, tidak selalu. Biasanya hatinya akan punya masalah. Kata orang secara lahiriah, kalau kita menyimpan kebencian dalam hati, maka biasanya hati kita secara fisik pun akan terdampak. Itu katanya. Tapi firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, bukan? Jadi bersukacita, mengampuni, memaafkan. Saudara akan plong, saudara akan sehat, saudara akan kuat. Ya, jaringan setan yang terorganisir ialah kebohongan. Jadi senjata iblis itu firman Tuhan berkata, singa itu berjalan berkeliling. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kenapa dia mengaum? Ya, kata orang, kata penelitian, singa itu kalau dia mengaum, ya artinya dia roar kayak gitu saudara ya.
Artinya dia mengaum, atau kalau kita manusia itu berteriak dengan suara nyaring, dia mengaum. Ya, dengan suara nyaring itu biasanya bisa kedengaran 1-2 kilometer. Bahkan mungkin lebih, saudara ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi suara singa, selama tidak ada kebisingan atau selama tidak ada polusi suara seperti di kota ya. Kalau misalnya suaranya tuh hening di hutan, itu suara singa kalau dia mengaum itu kedengaran 1-2 meter. 2 kilometer maksudnya. Apa maksudnya? Singa mengaum-aum? Singa kalau mengaum suaranya akan tetap singa. Saudara bisa membayangkan kan, mengerikan saudaraku ya. Kalau saudara jalan ke hutan tiba-tiba saudara mendengarkan suara auman singa, wah tergedik juga saudara. Jadi auman singa itu adalah senjata terakhir si jahat atau si iblis. Apa itu auman singa? Suara. Auman singa kan suara. Itu menggambarkan dusta atau kebohongan dari si jahat. Jadi iblis itu punya kebohongan. Dia punya dusta dan itu senjatanya memang dari dulu. Dia menipu manusia. Bukankah Tuhan berkata seperti ini? Enggak kok, aman aja makan buah itu. Penipu dia. Makanya dia dikatakan si ular tua. Lidah licik, si penipu. Saudara ya. Jadi saudara jangan tertipu. Kalau saudara baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rutin, ketika ada pastormu yang berkhotbah yang aneh-aneh, yang melenceng dari firman Tuhan, oh maaf, saya tidak bisa tertipu. Kamu mau berkhotbah tentang ngasih-ngasih uang terus, dan diisi dengan ancaman-ancaman, oh saya sudah tahu itu arahnya kemana. Nah, itu banyak orang-orang yang akhirnya menggunakan ayat firman Tuhan untuk keuntungannya pribadi, saudaraku. Hati-hati, banyak serigala berbulu domba. Banyak penipu-penipu. Kalau saudara tidak awas, tidak pandai, tidak cerdas, tidak bijak dalam pemahaman akan firman Tuhan, siap-siap saudara akan menjadi korban. Ya, saudaraku ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak juga yang ditipu oleh iblis mengenai dunia-dunia okultisme, dunia-dunia setan. Banyak yang dikuasai ketakutan, kecemasan. Banyak yang berpikir tentang setan kuntilanak, setan ini, setan itu, yang membuat ketakutan kehidupannya, yang membuat saudara merana, yang membuat saudara depresi. Nonton film horor, katakanlah seperti ada biarawati setan yang bernama Falak, saudara takut. Ngelihat di jalan ada yang putih-putih, saudara pikir pocong, saudara takut. Ngelihat ada bola menggelinding, saudara pikir itu kepala pastor buntung, saudara takut juga. Pastor kepala buntung, saudaraku. Semuanya itu kan urban legend. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak penampakan setan itu, yang saya tahu, kalaupun itu benar, tetapi setan sudah tidak punya kuasa lagi. Ia berani menyatakan dirinya kepada mereka yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal firman-Nya. Dulu saya pun dikuasai roh ketakutan. Saya banyak dicokoki dari kecil kisah-kisah horor, kisah-kisah serem. Wah, cerita tentang inilah, ambulan lah, cerita tentang peti mati berjalan lah, cerita tentang kuntilanak duduk di atas pohon asem lah. Waduh, saudaraku ya, semuanya itu tertanam dalam pikiran masa kecil saya sampai saya tumbuh besar, dan itu mempengaruhi saya. Tapi ketika saya sudah mengenal kasih Tuhan, saya menyadari bahwa ternyata yang perlu takut itu bukan setan, bukan kita terhadap setan, tetapi setan yang harusnya takut kepada orang percaya. Makanya ketika saya mulai bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, sudah tidak ada lagi, saudara, ketakutan yang menguasai hati dan pikiran saya. Sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, saudaraku, yang berikut disebutkan di dalam ayat pembacaan itu bahwa penguasa-penguasa itu ya, pemerintah-pemerintah itu berada dalam zona yang namanya di udara. Jadi udara itu menyimbolkan wilayah rohani di luar jangkauan fisik kita.
Ini adalah dunia yang tidak terlihat tetapi nyata. Jadi saudara, kita diajar waspada. Karena iblis ada di mana-mana, setan ada di mana-mana. Tapi kita tidak usah takut dan membayangkan kayak di film-film. Setan boleh ada di mana-mana, tetapi Alkitab berkata kalau ini memang cocokologi ya. Ya, kalau kita bicara cocokologi dari kitab Wahyu, itu ada sepertiga bintang yang jatuh. Kalau orang menafsirkannya secara bebas, sepertiga bintang yang jatuh itu artinya ada sepertiga malaikat yang jatuh, saudaraku. Dan ada sebuah prinsip yang saya pegang, saudaraku ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut pada apapun juga, saudaraku ya. Kita tidak perlu takut pada apapun juga. Ada guru saya dulu yang pernah bilang seperti ini. Janganlah menantang-nantang setan. Saya punya cerita dulu, katanya. Ada orang yang menantang setan. Akhirnya dia betul diserang sama setan. Lah masalahnya sekarang itu bukan soal menantang atau tidak menantang. Masalahnya ini, apakah engkau sudah ada di dalam Tuhan atau tidak? Kalau engkau tidak di dalam Tuhan dan engkau menantang setan, ya engkau tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau saya di dalam Tuhan, mau saya menantang atau saya tidak menantang setan, kita sudah menempatkan diri kita menjadi musuhnya iblis saat kita dekat dengan Tuhan. Dan menjadi musuhnya iblis, tentu iblis berusaha untuk menjatuhkan anak-anaknya. Anak-anak Tuhan tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan iblis atau setan yang berada di udara itu, saudara tidak perlu takut sampai saudara tuh fobia, tidak berani keluar lah. Jangan khawatir. Kalau ada sepertiga malaikat yang jatuh dan cocokologinya, itu berarti iblis jatuh itu ada sepertiga. Akan ada 2/3. Artinya ada malaikat Tuhan yang jauh lebih banyak daripada iblis. Saudara bisa bayangkan gak? Ada setan yang merasuki seorang pria ya dari Gerasa kalau tidak salah saudara ya. Jadi dari Gerasa kerasukan setan dan ditanya, siapa nama kalian? Lalu dia jawab, legion, karena kami banyak. Dan disebutkan di situ ada 2000. Bisa bayangkan saudaraku, satu orang dikerubutin sama 2000 setan. Berarti malaikat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada itu. Ya, 1/3 sama 2/3. Ya, saudaraku ya. Jauh lebih banyak malaikat yang melindungi kita. Dan saya tidak menggantungkan iman saya kepada perlindungan malaikat, saudaraku. Bagi saya gini, setan itu tidak punya otoritas dalam kehidupan orang percaya. Kecuali kalau kita yang meninggalkan Tuhan. Maka kita tidak berada dalam zona perlindungan Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan kasih karunia, banyak orang yang meninggalkan Yesus. Sebenarnya mereka sedang membahayakan diri mereka dengan meninggalkan tudung kemuliaan, tudung perlindungan. Dan kebanyakan orang yang meninggalkan Tuhan, mereka biasanya akan dibunuh oleh satu bangsa di dalam perjanjian lama itu yang namanya bangsa Amalek, bangsa pembokong, bangsa yang suka menyerang dan membunuh diam-diam. Terutama mereka yang tidak sungguh-sungguh turut setia dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peperangan rohani ini tujuannya ialah supaya kita peka bahwa ternyata memang ada wilayah rohani yang nyata di luar jangkauan fisik. Ya, kita butuh kepekaan. Kalau saudara tidak peka juga sebenarnya tidak apa-apa saja sih saudara ya. Yang pasti saya mau menekankan saudara punya otoritas, saudara punya kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah sebenarnya ayat selanjutnya itu tidak terpisahkan ya dari Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 13 sampai 18 itu sebenarnya seharusnya tidak boleh dipisahkan ya. Karena di dalamnya kemudian ada penjelasan mengenai perlengkapan senjata Allah. Kita difokuskan untuk ya memperlengkapi diri kita
dengan ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Dan pada akhirnya kita diajar pada ayat 18 untuk berdoa dalam segala keadaan, segala sesuatu. Doa dalam hal ini bukanlah semata aktivitas rohani, tetapi juga senjata yang ampuh dalam peperangan rohani. Artinya, perjalanan kita bersama Tuhan ini ada komunikasi. Doa itu seharusnya bukanlah seruan satu arah. Doa itu harusnya dua arah. Kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Ya, ini mungkin jarang diajarkan kepada gereja-gereja di luar karismatik. Biasanya gereja-gereja yang karismatik lebih fokus kepada apa yang kita utarakan kepada Tuhan, dan bagi mereka terlalu eksklusif untuk kita bisa punya karunia atau roh kenabian untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, saudaraku ya. Tapi mari kita nggak usah skeptis dengan hal yang seperti itu. Selalu berkata, Tuhan bicaralah kepadaku. Aku ingin mendengarkan suaramu. Nanti Tuhan akan berbicara dengan berbagai-bagai macam cara. Ada orang yang memang punya karunia nabi sehingga dia bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible, secara jelas. Ada orang yang tidak sepeka itu tetapi dia bisa mendapatkan pewahyuan lewat mimpi dan penglihatan. Ada orang yang bisa mendapatkan hikmat dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan turut bekerja dalam berbagai-bagai macam cara. Yang pasti waspadalah saudaraku ya. Tidak usah takut dengan peperangan rohani, karena sesungguhnya masalah kita itu kebanyakan datang dari diri kita sendiri, saudaraku ya. Sungguh-sungguhlah mengatasi kemalasan saudara untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa, dan berkarya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajar kami kebenaran firman-Mu yang kali ini berbicara mengenai peperangan rohani. Tuhan, kami percaya ada dunia yang tidak terlihat tetapi nyata. Tapi kami percaya Tuhan menjagai, memagari kami oleh kasih setia-Nya, sehingga kami pun tidak mau meninggalkan tudung perlindungan, tudung pemeliharaan, tudung kemuliaan-Mu Tuhan dari kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Tolong kami supaya kami boleh hidup di dalamnya. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.